Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahriani. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada pasien dewasa. Tujuannya adalah untuk mengetahui status kesehatan pasien dan untuk memvalidasi adanya keluhan yang dialami oleh pasien. Pemeriksaan fisik ini akan dilakukan dengan 4 cara, yaitu inspeksi dengan melihat, palpasi dengan meraba, perkusi dengan mengetuk, dan auskultasi dengan mendengarkan menggunakan stetoskop. Baik, selanjutnya kita akan ke fase prainteraksi, yaitu untuk mempersiapkan alat dan persiapan lingkungan, yaitu dengan menjaga privasi klien. Alat yang kita gunakan dalam pemeriksaan fisik antara lain adalah tensimeter. Kebetulan kita punya yang digital. Di sini ada garpu tala untuk cek pendengaran, ada termometer yang kebetulan kita punya yang digital, ada reflex hammer, ada otoskop untuk mengecek telinga, ada pen light atau senter, ada spekulum untuk hidung, ada kasa, ada tong spatel, ada handscoon, ada spirometri, ada meteran, jam tangan, ada ini bau minyak minyak kapak ya untuk tes penciuman. Ini alkohol untuk pembanding cek penciuman nanti, dan ini stetoskop. Selamat sore Bapak, dengan Bapak Gibran. Perkenalkan, nama saya Syahriani. Saya akan merawat Bapak dari siang ini dari jam 2 sampai jam 9 malam. Benar dengan Bapak Gibran ya? Coba saya cek dulu ya. Ya, sudah benar sesuai nama, tanggal lahir, dan nomor registrasinya. Terima kasih. Kali ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik, Pak. Tujuannya untuk mengetahui apakah ada keluhan atau kelainan pada fisik Bapak. Pemeriksaan fisik ini akan dilakukan dari kepala sampai ujung kaki. Akan dilakukan selama 15 sampai 20 menit. Apakah Bapak bersedia? Ya. Terima kasih Pak. Sebelum saya melakukannya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas ya? Terima kasih. Setelah cuci tangan, kita pasang handscoon. Di sini handscoon bisa boleh dipakai, boleh sambil kita memasang handscoon, kita boleh berkomunikasi dengan pasiennya untuk mengecek GCS-nya. Bapak, bagaimana tidurnya semalam? Nyenyak? Tadi makanannya dihabiskan? Boleh angkat tangan kanan? Oke, terima kasih. Silakan kembalikan. Tangan kiri. Oke, terima kasih. Pak, tutup matanya. Buka. Tutup lagi. Buka. Baik, terima kasih. Bagus. Jadi secara umum saran Bapak ini kompos mentis dengan tingkat kesadaran GCS 15, dengan motoriknya 6, verbalnya 5, refleks membuka matanya 4. Kita akan melakukan pemeriksaan TTV. Pertama kita tensi dulu. Di sini karena kita menggunakan digital, jadi kita bisa langsung pencet tombol on off-nya aja, dia sudah sekalian dengan nadinya. Boleh menggunakan dengan tensimeter yang jarum, boleh juga. Silakan yang mana saja. Baik, tensi Bapak normal ya, 120 ke 80.
Kita cek suhu karena kita punya yang digital, jadi langsung saja boleh di mana saja ya, yang penting di kulitnya. Normal saja Bapak 36,5. Tadi kita sudah mengecek nadi, sebenarnya sudah ada muncul di tensi digital, tapi jika kita menggunakan jam tangan, kita boleh menghitung nadi di pergelangan tangan pasien, menghitung sampai 1 menit full berapa. Nadi Bapak 80 kali per menit, normal Pak ya. Napasan pasien dihitung dengan naik dan turunnya dada itu dihitung 1 kali selama 1 menit full. Baik, penapasan Bapak 20 kali per menit, normal Pak ya. Selanjutnya kita mengukur IMT untuk mengetahui status gizi pasien. Di sini ditemukan 14,5% di bawah normal, jadi pasien termasuk kurang proporsional. Kita ke pemeriksaan kepala. Pemeriksaan kepala itu dilakukan dengan 2 cara, yaitu inspeksi dan palpasi. Kita lihat dulu kepalanya, bentuknya oval, simetris, tidak ada benjolan, rambutnya hitam, sehat, tidak ada kondisi Bapak, tidak ada ketombe atau kotoran, kulit kepala warna putih. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada mata. Pemeriksaan mata ini kita lakukan yaitu inspeksi ya. Kita lihat dulu kesimetrisan matanya antara mata kiri dan kanan, apakah ada ödem atau ada kemerahan. Di sini mata Bapaknya simetris, tidak ada kemerahan. Boleh lihat ke atas Bapak. Di sini tidak ada anemis, tidak ada ekterik. Mengecek matanya dengan menggunakan pen light. Bapak lihat sini ya, ikutin arahnya ini Pak ya, arah senternya. Baik. Untuk refleks cahaya itu normalnya jika dia mendekati cahaya, ukuran pupil itu 2-4 mm. Nah, sedangkan jika dia di kegelapan, ukurannya berubah menjadi 4-8 mm. Tes mata selanjutnya itu bisa kita menggunakan kartu Snellen, bisa menggunakan jari saja ya. Di sini kebetulan tidak ada alatnya. Nanti dengan cara menutup salah satu mata bergantian kiri dan kanan dengan jarak yang berbeda. Pemeriksaan pada hidung. Pemeriksaan hidung ini bisa dilakukan dengan inspeksi dan palpasi. Inspeksi di sini kita bisa, boleh dibuka maskernya. Di sini inspeksinya kita bisa lihat kesimetrisan hidung kiri dan kanan, tidak ada lesi, tidak ada benjolan. Bisa menggunakan alat spekulum hidung dan senter untuk mengecek apakah di mukosanya itu apakah ada sekret, apa ada pembekakan, apa ada polip, dan warna mukosanya ya. Seperti itu. Deteksi pada Bapak Gibran ini tidak ada benjolan, keadaannya baik. Cek penciuman pasien dengan menggunakan alkohol dan minyak angin. Bapak nanti Bapak tutup matanya, saya akan mendekatkan ini di
hidung Bapak, nanti Bapak sebutkan. Ini alkohol dan minyak angin. Bapak sebutkan ya. Baik. Yang ini apa? Minyak angin. Baik. Yang ini? Alkohol. Baik, saya tes sebelahnya lagi ya. Boleh ditutup matanya. Alkohol. Yang ini apa? Minyak angin. Baik, terima kasih. Bagus ya Pak ya. Sisi kiri dan kanan, sisi kiri dan kanan. Permisi Bapak ya. Jadi nanti jika saya melakukan penekanan sedikit atau jika nyeri Bapak sampaikan ya. 1, 2, 3. Apakah nyeri? Baik, terima kasih. Kebetulan dia pada Bapak Gibran ini tidak ada nyeri dan tidak ada benjolan atau massa. Pemeriksaan mulut dan orofaring. Pemeriksaan ini dilakukan dengan inspeksi dan palpasi. Pada inspeksinya kita bisa lihat warna bibirnya, apakah ada sianosis atau bibir pecah-pecah. Kebetulan pada Bapak ini bibirnya tidak ada sianosis, tidak ada pecah-pecah dan lembab. Untuk inspeksi pada mulut kita bisa menggunakan alat spatel sama senter. Kondisi Bapak boleh kita buka mulutnya. Kita pasang spatelnya sambil kita melihat mukosanya, warnanya, apakah ada giginya masih lengkap atau tidak, apakah ada bolong atau ada karang gigi. Terus lidahnya bisa kita lihat kemerahan, ada tonsilnya ukurannya normal T1 yaitu 25%. Saat di palpasi apakah ada nyeri Bapak? Oh ya, baik, terima kasih. Bukan pemeriksaan pada telinga ya. Pemeriksaan telinga ini dilakukan tiga tahap ya. Inspeksi, palpasi, dan auskultasi. Inspeksi kita bisa lihat ukuran telinganya atau simetrisannya antara kiri dan kanan sama. Ada kebetulan ukurannya pada Bapak Gibran ini ukuran sedang dan tidak ada nampak lesi atau pembengkakan ya. Boleh kita inspeksinya juga menggunakan senter untuk melihat di lubang telinganya. Kita bisa menggunakan alat otoskop untuk mengecek adanya sekret atau mungkin ada pendarahan atau benjolan di telinga. Permisi Bapak, ini kita periksa kiri dan kanan ya. Permisi Bapak ya. Nanti jika ada rasa nyeri boleh disampaikan Pak ya. Permisi. Pada Bapak ini tidak terdapat benjolan ataupun pendarahan, ada sedikit sekret. Dilakukan di sebelah kiri juga. Masih. Permisi Bapak, boleh saya pegang telinganya. Jika nyeri boleh disampaikan. Tak apa-apa, lurus saja. Oke, pada Bapak ini tidak ada benjolan dan dalam telinganya elastis. Step auskultasi ya pada telinga. Kita bisa menggunakan garpu tala. Di sini ada 3 macam pemeriksaan yaitu tes Rine, Swabah, dan Weber. Sekarang kita mulai dengan tes Rine dulu. Bapak, instruksinya adalah jika sudah tidak mendengar lagi suaranya hilang, Bapak bisa angkat tangan. Kemudian nanti saya pindah ke depan lubang telinganya. Kalau tidak ada suara lagi, Bapak angkat tangan lagi ya. Baik, terima kasih. Kita tes Rine dulu ya. Kita letakkan di tulang mastoiditis di belakang telinga.
Hal yang sama dilakukan di sebelahnya ya. Di tes Weber. Tes Weber di sini bisa kita lakukan di ubun-ubun, di glabello atau di dagu pasien. Jadi instruksinya Bapak nanti saat saya letakkan ini nanti saya cek di glabello Bapak aja ya. Jadi nanti kalau misalnya di telinga kiri Bapak sudah tidak kedengaran, angkat tangan kiri. Sebaliknya jika tidak kedengaran di sebelah kanan, angkat tangan, atau tidak kedengaran di dua-duanya, boleh angkat kedua tangannya ya. Baik, kita mulai ya Pak ya. Menapaklah dengan keyakinan lebih pasti sejajar dalam. Oke, berarti normal ya karena kedua-duanya sudah tidak mendengar di waktu yang bersama. Kita tes pendengaran dengan tes wabah ya, yaitu membandingkan antara pendengaran di pemeriksa dan ke pasien, sebaliknya ke pasien ke pemeriksa. Jadi nanti kalau sudah tidak mendengar, Bapak angkat tangan ya. Baik, kita mulai 1, 2, 3. Bangsa negara Indonesia untuk mengantarkan bangsa menuju sehat semua dengan semangat jiwa Pancasila. Oke. Jadi sekarang Dalam kancah pembangunan tunjukkanlah pada sekalian orang. Jadilah perawat model kesehatan bangsa kita. Jadilah teladan dalam hidup sehat. Bangkitlah perawat seluruh Indonesia dalam mengemban. oke, berarti dua-duanya sama ya, normal. Baik, terima kasih. Kan pemeriksaan leher ya. Pemeriksaan leher ini dilakukan dengan inspeksi dan palpasi. Pada pemeriksaan inspeksi kita bisa lihat kesimetrisan lehernya, apakah ada pembengkakan atau ada lesi atau ada lubang pada lehernya. Selanjutnya palpasi kita bisa mengetahui apakah ada benjolan atau ada pembengkakan atau adanya kelenjar. Permisi Bapak, saya cek dulu ya lehernya ya. Jika nyeri tolong disampaikan. Kita periksa dari sini apakah ada kelenjarnya atau tidak. Baik, pada Bapak tidak ada kelainan kelenjarnya ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan payudara. Pemeriksaan payudara ini dilakukan dengan inspeksi dan palpasi. Inspeksi di sini kita bisa melihat kesimetrisan kedua payudara kiri dan kanan. Apakah ada lesi, terus putingnya seperti apa bentuknya, terus areolanya besar atau kecil. Selanjutnya apakah ada sekret pada payudara tersebut. Kemudian palpasi kita bisa mengecek adanya massa atau kelenjar getah bening. Nah, pada Bapak ini kebetulan semuanya tidak ada teraba massa dan kelenjar getah bening. Pemeriksaan toraks di sini dilakukan dengan inspeksi, palpasi, perkusi dan auskultasi. Sekarang kita inspeksi dulu, boleh dibuka Bapak? Inspeksi di sini kita bisa lihat bentuk dadanya. Kalau bentuk dada normal itu pada orang dewasa itu bentuknya elips. Jika ada kelainan itu biasanya seperti barren chest atau tong atau pigeon chest atau dada burung, atau dia berbentuk scoliosis, lordosis, kyphosis, atau
Kemudian apakah dia menggunakan otot bantu dada, otot bantu bernapas atau tidak. Pada Bapak ini tidak menggunakan otot bantu napas, tidak ada retraksi dada, pola napasnya bagus. Ke dalamnya kita lakukan palpasi pada dada pasiennya. Permisi Bapak, boleh dibuka. Kita akan mengecek apakah ada benjolan atau massa dengan cara kita akan melakukan palpasi pada dada pasien, dilakukan di seluruh lapang dada pasien untuk mengetahui apakah ada lesi atau pembengkakan pada dada pasien. Jika ada nyeri, tolong disampaikan ya Bapak ya. Baik, tidak terdapat benjolan atau massa pada dada pasien. Palpasi selanjutnya kita lakukan focal premitus atau tactile premitus, yaitu meletakkan ujung jari di apex paruh atau sipedius. Permisi Bapak ya, jika nyeri tolong disampaikan. Bapak sebutkan 7 3 kali. Baik. Pada focal premitus Bapak ini getarannya sama antara kiri dan kanan. Kita akan melakukan perkusi untuk mengetahui batas kuadran juga ketidaknormalan pada paruh. Kita mulai dari bawah klavikula sinistra. Di sini kita akan mengetahui apakah suaranya normal atau redup. Jika normal itu disebut sonor, jika redup berarti ada cairan. Hal yang sama dilakukan di kuadran dextra. Baik, suara pada paruh Bapak ini normal. Lakukan perkusi untuk mengetahui batas jantung dan paruh, yaitu kita mulai dari mid clavicula sinistra. Kita akan ketuk di ICS 5. Kemudian kita pindah ke ICS 4. Kemudian ke dextra, yaitu mulai dari mid clavicula dextra kita raba ke ICS 2, yaitu di katup aorta. Melakukan auskultasi pada jantung ya. Ada auskultasi bunyi jantung 1 dan bunyi jantung 2. Bunyi jantung kita bisa dengarkan di katup aorta, ICS 2, line sternalis kanan. Terus di katup pulmonal di ICS 2, linea sternalis. Dan di tricuspidalis ICS 4, kemudian di mitral ICS 5, line mid clavicula kiri atau apex. Selanjutnya pemeriksaan abdomen dengan inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Inspeksi kita bisa lihat
apakah dia buncit, apakah ada yang perutnya menonjol di tepi atau ada umbikalis yang menonjol. Terus amati pembuluh darah vena. Kemudian dipalpasi kita bisa meraba apakah ada nyeri atau tidak, kemudian apakah ada benjolan atau tumor. Kemudian di auskultasi kita bisa mendengar peristaltiknya, normalnya 5-35 kali per menit. Terus apakah dia post operasi. Bila 5 menit tidak terdengar peristaltik sama sekali, baru dia dikatakan normal. Tempat membina dan mengembangkan kemampuan diri dalam membuktikan keberadaannya. Selanjutnya, perkusi pada abdomen dilakukan dengan teknik yang sama pada perkusi torak. Jika suara perkusi abdomen normal yaitu timpani. Jika teraba ada massa cairan, suaranya pekak, itu berarti tidak normal. Kemungkinan ada asites atau massa. Perkusi ini dilakukan di semua kuadran perut. Hal yang perlu diingat pada pemeriksaan abdomen yaitu 4 kuadran atau 9 regio, yaitu hipokondria kiri, hipokondria kanan, epigastrium, lateral kanan, lateral kiri, umbilical, terus iliak kiri, iliak kanan, dan pelvic. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik pada ekstremitas bawah. Coba Bapak angkat kakinya, boleh angkat kaki kanan, dilipat, ditekuk, maksudnya ditekuk boleh, bisa diangkat, angkat ke atas, oke, diturunkan. Nah, coba kakinya bisa diginikan, begini, buka telapak kaki, luruskan kakinya, ini seperti ini, bisa ini, naik, turun, lagi, naik, turun, sebelahnya lagi, naik, turun, naik, turun. Indonesia akan mampu angkat citranya di mata insan dunia. Oke, silakan duduk. Saat semua menghilang, kau tetap setia menjaga. Kau berkorban tanpa suara demi senyum yang lain. Saat semua tertidur, kau terjaga sepanjang waktu. Bagaimana perasaannya? Olahagamu demi raga yang lain. Selanjutnya Dunia telah jika ada yang perlu dibantu, panggil saya saja. Saya administration, saya akan alat ini. tak Dan kita pedulikan terima kasih. yang kau punya.
dinas lagi. Pulang dinas ku ngaskep lagi. Jadi perawat hebat, fisikku harus kuat. Kalau fisik tak kuat malah ku yang dirawat. Bangun pagi ku dinas lagi. Pulang dinas ku ngaskep lagi. Jadi perawat hebat, fisikku harus kuat. Kalau fisik tak kuat malah ku yang dirawat. Perawat pejuang bangsa, merawat masyarakat Indonesia. Woo! Pagi, siang, dan malam bagiku sama saja. Keluhan pasien yang buat kami selalu semangat. Wow, buat kami semangat. Wow, ketukan pintu malam itu sudah biasa. Panggilan sedikit memaksa buat kami melangkah. Perawat hebat, nurani kita yang bergerak. Serentak tak bisa menolak. Nyawa terselamatkan dari tangan perawat. Perawat hebat, perawat itu berhati malaikat. Wow, perawat berhati malaikat. Wow, perawat sesungguhnya malaikat tak bersayap, membantu pasien yang sakit tanpa upaya yang layak. Perawat hebat. Bangun pagi ku dinas lagi. Pulang dinas ku ngaskep lagi. Jadi perawat hebat, fisikku harus kuat. Kalau fisik tak kuat malah ku yang dirawat. Bangun pagi ku dinas lagi. Pulang dinas ku ngaskep lagi. Jadi perawat hebat, fisikku harus kuat. Kalau fisik tak kuat malah ku yang dirawat. Sebarkan senyum tulus dari hati kepada setiap insan yang tersakiti. Perawat pejuang bangsa, merawat masyarakat Indonesia. Kita buat mereka tidak putus asa tanpa kita meminta balas dan jasa. Hey, perawat pejuang bangsa. Hey, perawat pejuang bangsa. Pagi ku dinas lagi, pulang dinas ku ngaskep lagi. Jadi perawat hebat, fisikku harus kuat. Kalau fisik tak kuat malah ku yang dirawat. Bangun pagi ku dinas lagi. Jadi perawat hebat, fisikku harus kuat. Kalau fisik tak kuat malah ku yang dirawat. Bangun pagi ku dinas lagi. Pulang dinas ku ngaskep lagi. Jadi perawat hebat, fisikku harus kuat. Kalau fisik tak kuat malah ku yang dirawat. Bangun pagi ku dinas lagi. Pulang dinas ku ngaskep lagi. Jadi perawat hebat, fisikku harus kuat. Kalau fisik tak kuat malah ku yang dirawat.